Selamat datang di course Basic English, menguasai dasar-dasar bahasa Inggris dalam 7 hari. Perkenalkan, saya Miss Dewi, dan dalam 7 hari ke depan, saya akan memandu Anda secara intensif untuk memahami dasar-dasar bahasa Inggris dengan mudah, cepat, dan sistematis. Sesuai dengan namanya, e-course ini memiliki 7 modul untuk 7 kali pertemuan. Pada modul pertama, Anda akan mempelajari tentang pendahuluan yang membahas tentang alfabet, numbers, greetings, dan self-introduction. Lalu, pada modul kedua, Anda akan mempelajari tentang dasar tata bahasa yang mencakup kalimat, struktur kalimat, dan jenis-jenis kalimat sederhana. Pada modul ketiga, Anda akan mempelajari tentang pengenalan kosakata dasar, yaitu verbs atau kata kerja, noun atau kata benda, dan adjective atau kata sifat. Lalu, pada modul keempat, Anda akan mempelajari tentang kosakata pendukung lainnya yang mencakup adverbs atau kata keterangan, preposition atau kata depan, dan conjunction atau kata hubung. Pada modul kelima, Anda akan mempelajari tentang keterampilan reseptif, yaitu keterampilan reading and listening, membaca dan juga mendengarkan. Di modul yang keenam, Anda akan mempelajari tentang keterampilan produktif, yaitu menulis dan berbicara, writing and speaking. Nah, pada modul ketujuh, Anda akan mempelajari tentang tata bahasa tingkat lanjut yang di dalamnya terdapat grammar dan juga tenses. Namun, Anda jangan khawatir karena dalam e-course ini Anda tidak perlu menghafalkan rumus. Are you ready to learn? Let's check this out. Oke, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang alfabet, numbers, greetings, dan self-introduction. Kita mulai dari alfabet ya. Seperti yang Anda ketahui, kalau alfabet dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris memiliki pelafalan atau pengucapan yang berbeda. Dikutip dari British Council, berikut ini adalah contoh pelafalan alfabet dalam bahasa Inggris. Namun, saya akan memudahkan Anda dengan memberikan contoh pelafalan seperti ini. Mari kita praktekkan sama-sama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, or Z. Silahkan Anda ambil waktu untuk berlatih. Jadi pertanyaannya adalah dalam situasi apa Anda harus mengeja nama Anda? Situasi pertama itu adalah ketika Anda mengisi dokumen resmi atau formulir internasional. Kemudian ketika Anda melakukan reservasi online atau via telepon di luar negeri, dan ketika Anda melakukan komunikasi global, baik secara informal atau secara formal dengan orang asing yang menggunakan bahasa Inggris. Oke, sekarang waktunya kita latihan dan praktek untuk mengeja nama kita sendiri. Namun, ada tipsnya. Ya, tipsnya adalah read per syllable, not per letter. Artinya, Anda harus membaca per suku kata, bukan per hurufnya. Karena itu akan membuat Anda agak lama dan juga membuat Anda merasa kebingungan sendiri. Huruf ini udah belum ya? Seperti itu. Jadi contohnya begini, kita ambil nama beberapa orang terkenal ya, Raditya Dika dari Indonesia, misalnya ada 5 suku kata dalam nama ini, jadi kita membacanya R-A-D-I-T-Y-A, D-I-K-A, begitu. Lanjut ke Mas Ji Chang-wook dari Korea, J-I-C-H-A-N-G-W-O-O-K, Ji Chang-wook, 3 suku kata. Berikutnya adalah nama orang Jepang, Masashi Kishimoto. Kita punya Masashi Kishimoto, ada 7 suku kata. Jadi kita coba untuk eja M-A-S-H-I-K-I-S-H-I-M-O-T-O. Oke, jadi dibacanya itu per suku kata, bukan per huruf. Gimana sih bedanya kalau bacanya per huruf? Nah, kalau baca per huruf itu kayak gini, R, A, D, I, T, Y, A, D, I, K, A. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam materi numbers atau angka dalam bahasa Inggris yang mungkin Anda sudah pelajari dari SD bahkan TK. Ya, saya mau review sedikit aja. Kalau misalnya di sini kita ngomongin 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu kita sebutnya satuan atau ones. Sedangkan kalau misalnya pada angka belasan, ini unik. Dari angka 13 sampai angka 19 itu diakhiri oleh tin. Pengecualiannya untuk angka 11 dan 12. Jadi 11 itu 11, 12 itu 12, oke? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
dari angka 13 sampai 19 diakhiri oleh in. Kalau misalnya dia puluhan, unik juga dia diakhiri oleh T. Kadang ini sering banget kebalik-kebalik. Mana yang pakai in, mana yang pakai T. Kalau puluhan dia pakainya T, kecuali 10. Kalau 10 bahasa Inggrisnya 10, betul. Jadi kita coba baca 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Good job. Kemudian kalau misalnya kita bahas angka 100, itu 100. Kalau 1000, 1000. 10.000, 10,000. 100.000, 100,000. 1 juta, 1 million. Nah, kalau billion untuk apa? Untuk miliar. Oke? Oke, sekarang kita lanjut bahas numbers lebih jauh, yaitu jenis-jenisnya. Yang kita tahu itu ada cardinal, ordinal, fraction, sama decimal. Ini yang paling umum digunakan. Kalau cardinal itu ya angka biasa seperti tadi, 1, 2, 3, 4. Kalau ordinal itu angka yang menyatakan posisi, misalnya pertama, kedua, ketiga, keempat, ya. First, second, third, fourth. Dan kemudian ada fraction, yaitu pecahan. Kayak 1/2 atau setengah, kita bacanya half in English. Kalau 1/4 atau 1/4, kita bacanya a quarter in English. Kalau 2/3, 5/3, 6/6 gitu ya misalnya, cara bacanya adalah mengkombinasikan angka kardinal dan angka ordinal. Jadi yang ini dibaca 2, yang ini dibaca third. Jadi 2/3. Ya, itu. Yang si kardinal ini di depannya atau di atasnya, ya kalau pecahan, si ordinalnya ada di bawahnya. Gitu. Kebayang kan? Mudah-mudahan kebayang ya. Nah, kalau misalnya sekarang lanjut ke jenis bilangan desimal, juga uniknya beda dalam bahasa Indonesia adalah kalau di Indonesia kita bilangnya 0,5 dan tandanya pakai koma. Kalau di bahasa Inggris itu kita pakai titik. Ya, 0.5 ya, 1.5, 5.5. Titik dibaca point dalam angka desimal. Oke, bayang? Lanjut ke number utilities atau penggunaan angka. Kalau di number utilities itu biasanya ya banyak sekali ya, kita pakai angka kan sehari-hari. Nah, apa aja itu? Yang pertama di teks atau di kalimat. Pas kita ngomong misalnya kita mau beli beras di pasar 10 kilo, ya itu penggunaan angka. Kemudian di math and science juga sama, penggunaan pecahan sama penggunaan bilangan desimal ada banyak sekali. Ketika kita ngomongin alamat rumah juga, address and phone numbers ya, ketika kita mengucapkan berapa sih nomor HP kita in English, itu juga pakai angka. Ketika kita ngomongin hari, tanggal, kemudian waktu, jam berapa kita pakai angka. Dan ngomongin uang ya, ketika kita ngomong mata uang, apapun mata uangnya seperti rupiah, dolar, pasti menggunakan angka. Jadi daripada banyak-banyak teori ya, saya maunya kita praktek langsung seperti ini. Translate the following sentences into English. Silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Saya membeli 10 kg beras, 1 kg gula, 2 liter minyak, 2 kg bawang putih, 2 kg bawang merah, setengah kilogram cabai merah, dan 3 bungkus garam untuk keperluan dapur selama 1 bulan. Jadi di bawah ini yang kuning adalah beberapa kosakata yang bisa membantu Anda untuk menerjemahkannya. Rice artinya beras, sugar, gula, oil, minyak, garlic, bawang putih, shallot, bawang merah, chili, cabai, salt, garam, need, kebutuhan atau keperluan, kitchen, dapur. Oke? Let's do it together. I buy 10 kg of rice, 1 kg of sugar, 2 liter of oil, 2 kg of garlic, 2 kg of shallot, a half kilogram of red chili, and 3 packs of salt to my kitchen needs for 1 month. Oke? Lanjut. Oke, again translate the following sentences. Oke, restoran di hotel ini ada di lantai 5. Saya tinggal di Jalan Oxford, Gang Dictionary, number 115A. Saya pergi ke Jepang pada tahun 2013. Nomor HP saya +62 161 550 995 ya. So here you have this beberapa kata bantu, yaitu
restoran, avenue, pergi, hotel ya hotel, street jalan, Jepang, floor lantai, lift tinggal, phone HP. Silakan Anda praktekkan sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke materi greetings atau salam. Dan di sini saya sudah menyiapkan beberapa templates untuk menyapa. Contohnya ada hello, hi, hey there, greetings gitu ya. Ini boleh sapaan formal atau informal, jadi secara umum aja cuman say hi atau say hello. Kemudian kalau formal ada selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat tidur. Selamat pagi itu good morning. Dan bedanya kalau di bahasa Indonesia mungkin jam 11 itu sudah selamat siang ya, tapi dalam bahasa Inggris good morning berlaku dari Anda baru bangun tidur pagi sampai jam 11.59. Itu masih good morning. Kalau jam 12 pas itu namanya noon. Kalau jam 12 lewat 1 menit ya itu namanya good afternoon. Dan good afternoon itu berlaku sampai jam 6 sore ya. Dan setelah jam 6 sore sampai Anda sebelum tidur itu namanya good evening. Oke? Kalau sudah mau tidur baru Anda sebutnya good night gitu. Dan di sini seperti Anda lihat sudah ada beberapa variasi, misalnya good morning, bisa morning atau bisa pakai rise and shine gitu. Atau good afternoon jadi afternoon atau bilang good day dan good evening jadi evening, goodnya hilang itu nggak masalah. Lanjut ke greetings berikutnya. Kalau seandainya Anda mau tanya apa kabar gitu, Anda bisa bilang how are you, how it's going, what's up gitu. Kalau mau bertemu seseorang untuk pertama kalinya, ini situasi formal, Anda bisa bilang how do you do gitu. Dan jawabannya juga sama ya, how do you do. Nah, kalau misalnya senang bertemu denganmu, itu nice to meet you, pleasure to meet you, it's great meeting you, lovely to meet you. Jadi bisa pilih yang mana salah satu yang Anda nyaman makainya. Nah, kemudian kalau ketemu sama teman lama misalnya, sangat informal situasinya, Anda cuma bisa bilang, hey, what's up? What's new? How have you been? Gitu. Dan kalau lama nggak jumpa sama teman lama, you can say, long time no see, it's been a while, haven't seen you in ages. Ya, something like that. Pilih aja, mau pakai yang mana bisa. Nah, kalau sekarang kita masuk ke greetings yang ketika kita udah selesai ngobrol gitu ya, jadi kayak selamat tinggal, goodbye, bye, see you later, farewell, take care ya. Kemudian ada semoga harimu menyenangkan, Anda bisa pakai have a great day, have a good one, enjoy your day. Dan kalau misalnya mau say bye-bye, sampai jumpa, you can say see you soon, until we meet again, catch you later, looking forward to our next meeting. Gitu. Silahkan dipilih yang mana yang nyaman untuk Anda. Saya udah siapin template-nya. Oke, itu aja untuk greeting. Kita lanjut ke self-introduction. Nah, pada self-introduction, biasanya kita sering banget ngomongnya pakai my name is, atau I am siapa gitu namanya. Di sini saya siapin beberapa template untuk beberapa situasi. Jadi, situasi yang pertama adalah ketika Anda mau presentasi, ya, baik sebagai pelajar atau sebagai staf kantor, pada saat Anda presentasi menggunakan bahasa Inggris, Anda bisa pakai template ini. Jadi, greetings. Nah, greetings-nya ini kayak tadi ya, Anda boleh pilih good morning, good afternoon, terserah, atau cukup greetings aja, nggak masalah sebenarnya. Kemudian Anda bisa sebut nama, my name is, siapa misalnya, Dewi, my name is Dewi, gitu. I am from, Anda dari kelas apa, atau dari departemen apa di kantor Anda. Kemudian, today I would like to present about something. Jadi, hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa topik dari presentasi Anda. Ini template-nya begini kurang lebih, jadi Anda boleh pakai banget. Dan kalau template berikutnya itu pada saat Anda job interview. Oke, ini juga penting. Karena ketika Anda mengikuti interview, pasti akan ditanya, jelaskan tentang diri Anda sendiri. Nah, gimana tuh cara menjelaskannya gitu, biar singkat, padat, jelas, dan interviewernya atau pewawancaranya paham nih, atau kenal nih, Anda ini siapa sebagai calon karyawan di sebuah perusahaan gitu. Jadi, template-nya kurang lebih begini. Greetings sama salam. I would like to introduce myself. Saya ingin memperkenalkan diri saya. My full name is, sebutkan nama lengkap Anda. Please call me, sebutkan nama panggilan Anda. I am from, sebutkan alamat Anda atau asal Anda dari mana. I graduated from, sebutkan latar belakang pendidikan Anda. Oke? Kemudian I have worked as, pekerjaan, for how long, at where. Ini maksudnya sebutkan pengalaman kerja Anda di posisi apa,
untuk berapa lama dan di mana Anda bekerja. Kalau misalnya Anda udah punya pengalaman sebelumnya ya. Kalau enggak, ya udah Anda bisa skip ini. Kemudian Anda bisa sebutin my skills are, sebutin skill atau keterampilan yang Anda punya yang terkait dengan kerjaan yang Anda lamar gitu. Kemudian terakhir ada my hobby. Ini optional, Anda bisa sebutin hobi, bisa enggak. Tapi kalau mau disebutin silahkan my hobby is apa gitu hobinya. Dan penutup ada that's all about me, thank you. Itu saja tentang saya, terima kasih. Ya. Oke, nanti silakan dipraktekkan untuk yang situasi sebelumnya, presentation kalau memang Anda perlu, atau di situasi job interview ini. Nah, kalau misalnya dalam situasi informal ya, Anda bisa sebutin casually aja bilang, "Hai, I am siapa namanya, kemudian I am dari mana asalnya, I am apa pekerjaannya gitu, atau profesinya, atau kesibukannya apa saat ini." Baru ditutup dengan nice to meet you. Oke, itu dia pembelajaran kita hari ini. Kita sudah belajar tentang alfabet, numbers, greetings, dan self-introductions. Kalau Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi langsung kontak di sini. Saya akan memandu Anda melalui diskusi online. Dan saya akan bertemu lagi dengan Anda untuk membahas dasar tata bahasa di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye!